Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau kerjaan itu kok kayaknya makin hari makin ribet? Seolah-olah lebih banyak rapat, lebih banyak aturan, lebih banyak halangan, daripada kerjaannya itu sendiri. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ini perasaan yang umum banget di dunia kerja modern, dan hari ini kita bakal coba uras simpul kusut ini buat cari tahu akar masalahnya. Pasti tahu lah ya rasanya. Rapat koordinasi yang nggak ada habisnya, bikin laporan yang kayaknya nggak ada yang baca, sama proses birokrasi yang bikin tugas sepele jadi susah banget. Rasanya tuh kita lebih banyak ngabisin waktu buat ngurusin kerjaan, bukan ngerjain kerjaannya. Nah, fenomena inilah yang bikin kita semua frustrasi dan capek. Dan ini bukan cuma perasaan loh, datanya benar-benar nunjukin skala masalahnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kerumitan organisasi, ini tuh jumlah prosedur, lapisan manajemen, dan segala macamnya udah meningkat sebanyak 35 kali lipat. Coba bayangin, 35 kali. Ya pantas saja kita semua ngerasa kejebak. Nah, disinilah letak paradoksnya. Waktu kita menghadapi masalah ini, kita tuh sering banget salah diagnosis. Kita coba pakai solusi untuk masalah yang salah, dan akhirnya kita malah bikin keadaan jadi makin parah. Jadi, apa dong masalah yang sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita perlu bedain dua konsep kunci ini. Di satu sisi, ada yang namanya kompleksitas bisnis. Ini tuh tantangan dari luar yang nggak bisa kita hindari. Tuntutan kerja makin tinggi, pelanggan makin pintar. Sebetulnya, ini tuh peluang. Nah, di sisi lain, ada kerumitan organisasional. Ini nih, birokrasi internal yang kita ciptain sendiri buat merespons kompleksitas tadi. Inilah kutukan yang sebenarnya ngerusak produktivitas. Jadi, gimana biasanya perusahaan coba ngatasin kompleksitas? Umumnya, mereka jatuh ke salah satu dari dua jebakan, pendekatan keras atau pendekatan lunak. Dan seperti yang bakal kita lihat, dua-duanya ini sering banget gagal. Nah, masalahnya tuh di sini. Kalau kita perhatiin, dua pendekatan ini akarnya sama, nggak percaya sama karyawan. Pendekatan keras itu coba ngendaliin orang pakai aturan dan struktur kaku, seolah-olah mereka nggak bisa diandalin. Sementara pendekatan lunak coba ngatur emosi dan pola pikir, seolah-olah performa bagus itu cuma gara-gara perasaan lagi senang. Dua-duanya gagal memberdayakan orang buat pakai penilaian dan kecerdasan mereka. Kutipan ini benar-benar ngegambarin lingkaran setan yang terjadi. Pendekatan keras bikin orang frustrasi. Buat ngatasin frustrasi itu, manajemen pakai pendekatan lunak. Pas masalahnya nggak selesai juga, yang disalahin balik lagi ke karyawan. Dianggap sikapnya jelek. Ini siklus yang capek banget dan sama sekali nggak produktif. Coba kita lihat gimana ini ngebentuk sebuah lingkaran setan. Pertama, kompleksitas bisnis dari luar nambah. Buat ngerespons, kita nambahin lagi aturan keras dan inisiatif lunak. Akibatnya, kerumitan di dalam perusahaan jadi berlipat ganda. Dan hasilnya, produktivitas dan semangat kerja karyawan anjlok yang bikin kita mikir, wah perlu lebih banyak aturan nih. Dan ya gitu terus, muter-muter bikin keadaan makin parah. Biar lebih kebayang gimana lingkaran setan ini bekerja di dunia nyata, yuk kita lihat studi kasus dari sebuah perusahaan hotel yang kita sebut aja Interlodge. Cerita mereka ini contoh sempurna tentang gimana salah mendiagnosis masalah bisa berujung kegagalan total. Jadi, begini situasinya di Interlodge. Mereka lagi menghadapi masalah bisnis yang serius banget. Harga saham anjlok, biaya operasional bengkak, dan yang paling parah, pelanggan nggak puas. Manajemen benar-benar di bawah tekanan buat membalikan keadaan. Terus, apa diagnosis mereka? Mereka nunjuk jari ke staf paling depan, para resepsionis. Kesimpulan mereka, resepsionis muda ini nggak peduli, nggak loyal, dan sikapnya jelek. Mereka bahkan ngelihat ada perilaku yang kelihatannya nggak masuk akal, kayak nolak tamu padahal kamar masih ada. Oke, jadi Interlodge melakukan apa yang biasa dilakuin banyak perusahaan. Mereka nerapin solusi keras, KPI baru, proses baru, dan solusi lunak. Training ini itu, program insentif. Hasilnya, bencana total. Semua angka penting mereka malah makin anjlok. Jelas banget kan, diagnosis mereka salah besar. Nah, disinilah momen pencerahannya. Daripada nyalahin orangnya, kita harus lihat situasinya. Ini membawa kita ke aturan sederhana yang pertama. Pahami apa yang sebenarnya orang-orang Anda lakukan dan kenapa mereka ngelakuin itu. Kuncinya ada di konsep konteks kerja. Perilaku apapun, seaneh apapun kelihatannya, itu sebetulnya solusi yang rasional untuk situasi tertentu. Biar kita ngerti perilakunya, kita harus lihat 3 hal. Tujuan sebenarnya yang mau dicapai orang itu, sumber daya yang dia punya, dan kendala yang dia hadapi.
Dan waktu tim investigasi benar-benar mengamati, mereka nemuin sesuatu yang mengejutkan. Tujuan utama para resepsionis itu ternyata bukan jualan kamar, sama sekali bukan. Tujuan mereka jauh lebih mendasar. Bertahan hidup tiap hari dengan cara menghindari neraka, ngadepin pelanggan yang marah-marah karena masalah yang nggak bisa mereka selesaikan. Yuk, kita petakan konteks mereka. Tujuannya, menghindari konfrontasi. Sumber dayanya, mereka bisa nawarin kamar lain atau kasih diskon. Kendalanya, mereka sama sekali nggak punya kuasa atas departemen maintenance atau housekeeping yang jadi sumber sebagian besar keluhan. Tiba-tiba, perilaku mereka jadi masuk akal kan? Jadi, poin krusialnya begini. Dari sudut pandang resepsionis, apa yang mereka lakukan itu sangat rasional. Nyimpan beberapa kamar kosong itu bukan karena nggak peduli. Itu tuh asuransi buat nenangin pelanggan yang ngamuk. Ngasih diskon itu bukan boros, itu cara buat meredakan situasi tegang. Mereka melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka punya. Solusi yang beneran manjur, karena itu bukan memperbaiki resepsionisnya, tapi mengubah konteks kerja mereka. Interlodge ngasih mereka kekuatan nyata buat mempengaruhi departemen lain. Mereka ngubah cara manajer dipromosikan biar ada kerjasama. Dan mereka ngebuang semua program perbaikan yang nggak guna yang cuma nambah kerumitan. Dan hasilnya? Luar biasa. Cuma dalam 2 tahun, harga saham Interlodge naik hampir 3 kali lipat. Ini bukti nyata. Jauh lebih efektif mengubah konteks daripada mencoba mengubah orang. Oke, mari kita tarik pelajaran dari Interlodge tadi ke dunia kita sendiri. Gampang banget kan ngelihat masalah ini di perusahaan lain, tapi gimana caranya kita nerapin ini di kerjaan kita sehari-hari? Kuncinya adalah dengan mengadopsi pola pikir baru ini, yang diringkas dengan sempurna di kutipan ini. Lain kali Anda lihat ada orang yang lakuin sesuatu yang kelihatannya aneh atau irasional, coba berhenti sejenak. Jangan langsung nyalahin sikap atau kepribadiannya. Tapi tanya ke diri sendiri, masalah apa ya yang lagi dia coba selesaikan dengan perilaku ini? Inilah perubahan fundamentalnya. Manajemen yang efektif itu bukan soal jadi psikolog amatiran yang coba merekayasa emosi atau pola pikir orang. Tapi soal jadi arsitek konteks, menciptakan lingkungan di mana perilaku yang cerdas dan kooperatif jadi pilihan yang paling rasional buat semua orang. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Coba pikirin tim atau organisasi Anda. Perilaku apa yang bikin Anda frustrasi? Tim sales kok nggak mau kerjasama? Atau anak-anak IT kok nggak mau inovasi? Nah, daripada nyalahin mereka, coba deh pahami konteks mereka, tujuan, sumber daya, dan kendala mereka. Jawaban yang Anda temukan mungkin bahkan mengejutkan Anda loh.